Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Malinda Putri. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal, yaitu International Journal of Engineering and Advanced Technology, dengan judul Detection of Water Stress in Kasi Mandarin Orange Plains from Volatile Organic Compound Emission Profile Implementing Electronic Nose. Tujuan saya mereview jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi tumbuhan. Saya harap apa yang akan saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sudah kita ketahui, kebanyakan tanaman akan mengalami stres karena tidak ada cukupnya air untuk dilarikannya ke tanah. Dengan merosotnya tingkatan air, hal ini akan menjadi ancaman kesehatan dan produktivitas pada tumbuhan. Menurut Komisi Internasional Irigasi, hampir 40% populasi dunia mengalami kemarau. Kemarau ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan sebuah tanaman akan berdampak buruk dengan tidak adanya kualitas air yang cukup. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan atau perubahan pada tinggi, panjang daun, panjang batang, dan diameter suatu batang pada tanaman. Tanaman ini tidak memiliki sistem kekebalan layaknya seperti hewan dan tidak bergerak secara teratur. Hal ini mengakibatkan banyaknya tekanan mulai dari tekanan biotik dan tekanan abiotik. Tanaman telah mengakibatkan sistem respon yang rumit seperti memprogram ulang ekspresi gen dan emisi dari metabolisme sekunder atau FOC. Nah, FOC ini senyawa organik yang mudah menguap oleh berbagai gangguan seperti akar, batang, daun, dan lainnya. FOC ini dapat juga digunakan sebagai biomarker untuk memeriksa kesehatan pada tanaman. Tujuan penelitian dari jurnal ini untuk menerapkan teknologi electronic nose untuk mendiagnosis tekanan air buatan pada tanaman jeruk mandarin. Metode yang digunakan peneliti yaitu Electronic Standard atau Electronic Nose Sistem Alpha Mouse Fox 3000 untuk mengidentifikasi tanaman yang stres dan non-stres. Dengan menggunakan sampel 15 tanaman jeruk mandarin, parameter fisik seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya juga digunakan agar tanaman tetap konstan. Lalu 15 tanaman ini juga dibagi menjadi 3 kategori, yaitu C1, C2, dan C3. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode Penman-Montit yang digunakan untuk menghitung rata-rata suhu harian, kecepatan angin, kelembapan relatif, dan radiasi matahari dengan rumus berikut. Dari metode Penman-Montit ini dihasilkan bahwasanya air yang diperlukan untuk irigasi untuk setiap tanaman sebanyak 162,85 ml per hari. Itu berarti dengan kategori C1 jumlah air yang optimal per harinya, dan C2 sebanyak 80% atau 130 ml per hari, dan C3 itu 60% atau 90 ml per hari. Lalu 15 daun tanaman jeruk mandarin tersebut dikumpulkan pada hari ke-15 dan hari ke-30 untuk dianalisis menggunakan electronic nose. Dengan daunnya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan etanol 70% untuk menyingkirkan kotoran yang ada pada daun. Sistem electronic nose standar Alpha Mouse Fox 3000 terdiri dari 12 logam oksida dan 2 sensor. Bahwasanya sensor pada kategori C1 dan C3 itu berbeda. Kemudian, teknik pengurangan dimensi seperti analisis komponen utama kernel atau KPCA, analisis diskriminan linear LDA, dan algoritma klasifikasi seperti mesin vektor pendukung atau SVC, serta multi-layer count classifier atau MLPC. Digunakan untuk mengklasifikasikan 3 kategori tanaman tersebut. Pada tabel kedua, nilai akurasi dalam MLPC rendah, SVC-nya stabil, prediksi pengelomasan lebih besar 80% kecuali MLPC. Pada tabel ketiga, percobaannya dilakukan setelah periode yang lebih lama atau disebut dengan stres induksi, menunjukkan adanya pemisahan golongan. Angkanya menunjukkan kesetresan pada tanaman dan setiap kategorinya mengalami tekanan yang berbeda. Jadi, skor yang diperoleh dari analisis ini mengungkapkan kelayakan menggunakan sistem electronic nose dalam diskriminatif tanaman berdasarkan status tekanan air.
Hal ini mengenai sistem electronic nose dapat juga diterapkan dalam diagnosis stres tanaman yang sangat membantu dalam mengendalikan rezim irigasi. Oke, baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau kurang dipahami, saya mohon maaf. Sebelumnya saya terima kasih karena telah menonton video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.